King Barca masih terlalu tangguh untuk King Madrid. Arsenal sudah dikasih lawan 10 pemain, main di kandang sendiri, dapat penalti pula, masih saja kalah. King MU nih bos, senggol dong. Napoli amankan pucuk klasemen Serie A. PSG masih tak terkalahkan di Ligue 1. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Venezia versus Inter, gol tunggal Darmian menangkan Nerazzurri. Inter Milan pulang dengan kemenangan dari lawatan ke markas Venezia dalam lanjutan Serie A 2024-2025. Inter menang 1-0 berkat gol Matteo Darmian di menit ke-16. Dengan kemenangan ini, Nerazzurri ada di peringkat kedua dengan 43 poin dari 18 laga. Sementara itu, Venezia masih terbenam di peringkat ke-19 dengan 14 poin dari 19 pertandingan. Bologna versus Roma, penalti Dovbyk di ujung laga selamatkan Ilupi. AS Roma selamat dari kekalahan dalam lawatannya ke markas Bologna. Penalti Artem Dovbyk di penghujung injury time memaksa laga berakhir 2-2. Di laga itu Roma sebenarnya unggul lebih dulu lewat aksi Alexis Saelemaekers di menit ke-58. Tuan rumah membalikan keadaan lewat gol Cis Dalinga di menit ke-61. Dan Lewis Ferguson di menit ke-65. Artem Dovbyk menyelamatkan Roma dari kekalahan berkat golnya di menit ke-90 plus 8. Dapat tambahan satu angka, Roma masih ada di peringkat ke-10 klasemen Liga Italia dengan 24 poin, sementara Bologna menduduki posisi ke-7 dengan 29 poin. Napoli versus Verona, Partenope menang 2-0. Napoli menjaga diri dari tekanan di pucuk klasemen Liga Italia. Itu setelah Partenope menang 2-0 atas Hellas Verona. 2 gol Napoli dicetak oleh gol bunuh diri Montipo di menit ke-5. Dan gol Anguissa di menit ke-61. Dengan hasil ini, Napoli mengamankan 3 poin dan memperkuat posisi di puncak klasemen Liga Italia. Sementara Verona bertahan di posisi ke-17 dengan 19 poin. Di laga lainnya, Genoa menang 1-0 atas Parma. Tottenham susah payah singkirkan tim divisi 5. Tottenham Hotspur memang lolos ke babak keempat Piala FA 2024-2025. Tetapi itu didapat setelah mengalahkan tim divisi 5 Tamworth 3-0 lewat extra time. Ketiga gol Tottenham dicetak lewat gol bunuh diri Nathan Sikuna di menit ke-101. Dejan Kulusevski di menit ke-107. Dan Brennan Johnson di menit ke-118. Dengan hasil ini, Tottenham pun melaju ke babak keempat Piala FA. Arsenal versus MU, 10 pemain setan merah menang adu penalti. Juara bertahan Manchester United masih melaju di Piala FA 2024-2025 melawat ke markas Arsenal. Red Devils yang bermain 10 orang sejak menit ke-61 menang lewat adu penalti. Di laga itu MU unggul lebih dulu di menit ke-52 lewat aksi Bruno Fernandes. Gabriel Magalhaes menyamakan kedudukan di menit ke-63. Pada babak tos-tosan, cuma satu penendang penalti yang gagal
Yannick Havertz yang mengakibatkan Arsenal kalah 3-5 dan MU melaju ke babak keempat Piala FA. Altay Bayindir menyela. Altay Bayindir mencetak rekor penjaga gawang Premier League pertama sejak musim 2013-2014 yang menyelamatkan penalti dalam waktu normal dan adu penalti di pertandingan Piala FA yang sama. Gelar Man of the Match pun pantas diraih Bayindir. King MU nih bos. Manchester United sukses mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti. Dalam laga putaran ketiga FA Cup 2024-2025 yang dihelat di Emirates Stadium, fans MU pun mengeluarkan kata-katanya. Arsenal sudah dikasih lawan 10 pemain, main di kandang sendiri, dapat penalti pula, masih saja kalah. King MU nih bos, senggol dong! Hasil lengkap Piala FA putaran ketiga hari ini. Doncaster menang 5-4 atas Hull City lewat drama adu penalti. Newcastle menang 3-1 atas Bromley. Ipswich Town menang 3-0 atas Bristol Rovers. Crystal Palace menang 1-0 atas Stockport. Southampton menang 3-0 atas Swansea City. Atletico versus Osasuna, Alvarez bawa Los Colchoneros ke puncak klasemen. Atletico menjamu Osasuna di Riyadh Air Metropolitano. Gol Julian Alvarez di menit ke-55 memenangkan Los Colchoneros 1-0 atas Osasuna. Dengan hasil ini Atletico naik ke posisi teratas Liga Spanyol dengan 44 poin dari 19 laga, sedangkan Osasuna tertahan di urutan ke-11 dengan 25 poin. Di laga lainnya Las Palmas kalah 1-2 dari Getafe. Hasil Bundesliga pekan ke-16 hari ini. RB Leipzig menang 4-2 atas Bremen. Augsburg kalah 0-1 dari Stuttgart. Daftar klasemen sementara masih dipimpin oleh Bayern Munich dengan raihan 39 poin. Madrid versus Barcelona menang 5-2, Los Culés juara Piala Super Spanyol. Pada pertandingan final Piala Super Spanyol yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Madrid unggul duluan lewat Kylian Mbappe pada menit ke-5. Barcelona bangkit untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 4-1 lewat aksi Lamine Yamal di menit ke-22. Robert Lewandowski di menit ke-36, Rafinha di menit ke-39, dan Alejandro Balde di menit ke-45 plus 10. Di babak kedua, Rafinha menambah gol keduanya di menit ke-48 untuk bikin Barcelona memimpin 5-1. Barcelona bermain 10 orang karena Wojciech Szczesny di kartu merah pada menit ke-56. Unggul jumlah pemain, Madrid cuma bisa memperkecil kedudukan lewat gol Rodrigo Goes di menit ke-60. Hasil ini membuat Barcelona merebut gelar Piala Super Spanyol ke-16, unggul 3 trofi dari Real Madrid. King Barca dua kali permalukan King Madrid di El Clasico. El Barca telah mencetak setidaknya 4 gol dalam laga El Clasico berturut-turut. Sebelumnya, pasukan Hansi Flick mempermalukan El Real 4-0 di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga. Ini pertama kalinya hal ini terjadi dalam pertemuan ini sejak tahun 1963. PSG versus Saint-Étienne, Dembélé menangkan Les Parisiens.
Paris Saint-Germain masih belum terkalahkan di Liga Prancis musim ini. Les Parisiens melanjutkan lajunya dengan kemenangan 2-1 atas Saint Etienne. 2 gol PSG semua dicetak oleh Dembele. 1 gol Saint Etienne dicetak oleh Zuriko Davitashvili. Dengan hasil ini PSG kukuh di pucuk Liga Prancis dengan 43 poin dari 17 laga. Sementara Saint Etienne masih di posisi 3 terbawah dengan 16 poin. AS Roma adalah rumah bagi Pellegrini. Lorenzo Pellegrini sempat dirumorkan bakal hengkang dari AS Roma dalam beberapa pekan belakangan. Namun sang pemain memilih untuk mendedikasikan diri bagi Ilupi lantaran menganggap klub sebagai rumahnya. Jebolan Akademi Roma saat ini masih menjadi andalan tim besutan Claudio Ranieri. Sosok 28 tahun itu sudah mendulang 2 gol dan 2 assist dari 20 laga yang dimainkannya di lintas kompetisi. Sang pemain masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang. Ranieri menilai Inter masih tim terbaik di Italia. Claudio Ranieri menggelar sesi wawancara bersama Corriere dello Sport. Dalam kesempatan tersebut, Ranieri menilai jika Inter asuhan Simone Inzaghi masih jadi tim terbaik di Italia, sementara Napoli berada di bawahnya. Inter tim terbaik di Italia dan Napoli tepat di bawahnya. Inter kalah dari Supercoppa, tetapi mereka punya potensi untuk bangkit kembali dengan cepat karena mereka punya soliditas dan telah bekerja dengan pelatih yang sama selama bertahun-tahun, ujar Ranieri. Juventus harus lakukan yang lebih demi fans. Thun Koopmeiners mendesak rekan-rekan setimnya di Juventus untuk bekerja lebih keras usai ditahan Torino demi membahagiakan para fans dan juga klub. Juve telah menderita 12 kali imbang dari 19 kali berlaga di Serie A pada musim ini meski tidak pernah terkalahkan sekalipun. Juve juga tak mampu mencetak gol kemenangan meski melakukan 21 kali tembakan ke arah gawang Torino dan kini sudah tertinggal 12 poin dari puncak klasemen. Thun Koopmeiners menjabat sebagai kapten dalam laga ini. Giuseppe Panzaro sangat yakin Milan akan bangkit. Mantan bek Italia Giuseppe Panzaro sangat yakin AC Milan akan segera bangkit bersama Sergio Conceição. Bukan hanya di Serie A tetapi juga di Liga Champions. Tidak hanya kondisi ruang ganti yang berantakan, Fonseca juga meninggalkan beban yang cukup berat dengan meninggalkan Rossoneri berada di posisi ke-8. Conceição yang datang menggantikan Fonseca dinilai punya modal yang cukup baik setelah berhasil memenangkan gelar Supercoppa. Meski berada di papan tengah, Panzaro tidak terlalu khawatir dengan kondisi tersebut. Kvaratskhelia ke PSG, peluang Chiesa gabung Napoli makin besar. Federico Chiesa kemungkinan besar akan kembali ke Italia hanya 6 bulan setelah merapat ke Liverpool. Meninggalkan Juventus dalam kondisi kurang baik, Chiesa gagal membuktikan dirinya di Anfield Stadium. Menurut rumor yang beredar belakangan ini, Napoli jadi yang terdepan pada jendela transfer musim dingin ini. Partenope akan meminjam sang pemain sampai akhir musim. Dan sejak pekan lalu, Foot Mercato mewartakan bahwa kedua belah pihak sudah hampir mencapai kesepakatan. Noni Madueke absen lawan Morecambe, ini penjelasan Maresca. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca meredakan kekhawatiran terkait absennya Noni Madueke dalam kemenangan telak 5-0 melawan Morecambe di putaran ketiga Piala FA. Madueke tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk pertandingan tersebut yang sempat menimbulkan spekulasi
terutama karena sebelumnya ia juga tidak dimainkan dalam kekalahan melawan Fulham bulan lalu dengan alasan keputusan teknis. Maresca mengungkapkan bahwa sang winger absen karena masalah kesehatan. Jorginho buka peluang tinggalkan Arsenal di awal tahun ini. Gelandang Arsenal Jorginho kemungkinan akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari karena kurangnya waktu bermain yang konsisten di tim utama. Pemain berusia 33 tahun ini telah memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya bersama Arsenal. Ia telah ditawarkan kepada klub Brazil Palmeiras setelah adanya pertemuan antara agennya dan pihak klub. Selain Palmeiras, Flamengo juga menjadi salah satu klub Brazil yang dipertimbangkan oleh Jorginho. Amad Diallo ungkap alasan perpanjang masa bakti di MU. Penyerang sayap Manchester United Amad Diallo mengungkap alasan kenapa ia memutuskan untuk menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Pemain asal Pantai Gading itu menjadi salah satu kisah menyenangkan di tengah musim sulit yang dialami Manchester United sejauh ini. Amad tampil luar biasa sepanjang musim ini. Ini sangat berarti bagi saya karena saya mencintai klub ini. Setiap kali saya mengenakan seragam ini, saya sangat bangga, ujar Diallo. Joan Laporta temui Florentino Perez. Bahas apa ya? Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan Florentino Perez. Pertemuan berlangsung saat final Piala Super Spanyol. Meskipun ini mungkin hanya pertemuan biasa antara para pemimpin kedua klub, mungkin ada hal-hal penting yang akan dibahas. Meskipun kedua klub ini merupakan rival berat, mereka memiliki kesamaan ideologi dalam banyak hal, termasuk Liga Super Eropa. Pertemuan ini kemungkinan akan mempertemukan Laporta dan Perez untuk membahas jalan ke depan bagi Europa Super League. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!